Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Hina Presiden di medsos, oknum pegawai PTPN 2 Deli Serdang diamankan petugas. Polres Labuhan Batu ungkap jaringan narkoba Seibrombang. Keluarga besar Parna optimis menangkan Anton Rospita. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengamankan oknum security PTPN 2 yang diduga menghina dan melecehkan Presiden Jokowi menggunakan media sosial Facebook miliknya. Oknum security yang juga ketua salah satu ormas di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial WS diamankan di kediamannya Dusun 3 Nusa Indah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Saat diamankan di rumahnya oleh sejumlah personil polisi berpakaian sipil, oknum pegawai PTPN 2 ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Untuk mencari barang bukti lainnya, petugas juga melakukan penggeledahan di kamar tidurnya. Hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita barang bukti 3 ponsel berbagai merek, KTP, dan juga borgol. Untuk penyidikan lebih lanjut, oknum security tersebut diboyong ke Polda Sub. Kasubdit Penmas Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan dalam keterangan tertulis kepada media membenarkan telah mengamankan oknum pegawai BUMN yang diduga melakukan pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan pejabat negara di akun Facebook atas nama Weli. Nainggolan menambahkan oknum tersebut dikenakan pasal 45 ayat 3 Jungto pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP Jungto pasal 316 KUHP dan pasal 207 KUHP. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, jelang Pilkada Kota Medan 9 Desember mendatang, sebanyak 4.303 pengawas TPS dari 21 kecamatan di Kota Medan menjalani rapid test. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi penyelenggara pemilu terhadap penyebaran COVID-19 di TPS. Sebanyak 4.303 pengawas tempat pemungutan suara dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara menjalani rapid test. Satu persatu pengawas TPS diambil sampel darahnya untuk dilakukan rapid test oleh tim medis dari Satgas COVID-19 Kota Medan. Sesuai dengan instruksi Bawaslu Republik Indonesia, untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan pemilu, seluruh petugas harus dalam keadaan sehat dan bebas COVID-19. Jika para petugas pengawas TPS dinyatakan reaktif usai pemeriksaan, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Jika hasilnya positif COVID-19, petugas tersebut akan diberhentikan dari pengawas dan digantikan petugas lain. Petugas kita hari ini itu terlaksana sekitar 10 kecamatan dari 21 kecamatan sekota Medan yang dimulai hari ini sampai besok. Jadi besok mungkin 11 kecamatan. Nah, kenapa dilaksanakan hari ini? Sesuai dengan perintah dan juga instruksi Bawaslu RI bahwa komitmen kita terhadap pencegahan penularan COVID ini masih berjalan sampai sekarang. Sehingga harapannya masa berlaku terhadap rapid test itu kan 14 hari. Sehingga pelaksanaan pencoblosan itu di 9 Desember nanti, masa berlaku rapid test itu masih berlaku di tanggal 9 itu. Sehingga hari ini adalah hari yang mungkin ditetapkan paling cepat itu sebelum dilakukan pilkada di tahun 2020 ini. Rapid test ini berjalan selama 2 hari untuk menghindari terjadinya kerumunan peserta pemeriksaan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pelajar SMP NW 13 tahun, warga Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang tersangka berinisial MUA 26 tahun, yang juga warga Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang digelar di halaman apel Polresta Deli Serdang. Sebanyak 33 adegan diperagakan oleh tersangka MUA, disaksikan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Firdaus, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Deli Serdang John Wesley Sinaga, serta dihadiri orang tua korban. Dalam rekonstruksi tersebut, terlihat tersangka dengan sadis menghabisi nyawa korban dengan cara menghantamkan batu korah seberat 15 kilo ke bagian belakang kepala korban sehingga korban meninggal dunia. Kemudian pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam karung dan membuangnya ke aliran Sungai Merah di Dusun 5 Desa Seimera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka nekat membunuh korban dipicu dendam terhadap abang kandung korban yang sering menyinggung perasaan pelaku. Setelah membunuh korbannya, tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Konstruksi pembunuhan Nick Wilson yang umur 13 tahun, pekerjaan pelajar. Kami sudah melaksanakan rekonstruksi sebanyak 33 adegan, yang mana jelas perbuatan pelaku memang melakukan pembunuhan dengan cara mengangkat batu seberat 15 kilo dan menghantamkan ke kepala bagian belakang korban. Setelah masukkan korban ke dalam karung dan diisi pemberat, masuk ke adegan 29 yaitu membuang korban ke sungai dengan cara menggulingkannya, dan adegan ke-29 yaitu si tersangka memastikan korban tenggelam di sungai dan tidak mengambang lagi. Ancaman hukuman terhadap tersangka dikenakan pasal 338 junto 340 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan atau hukuman mati. Rekonstruksi itu sebagai pembuktian perbuatan yang dilakukan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 jungto pasal 340, ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Polres Labuhan Batu ungkap jaringan narkoba Sebrombang, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tim 1 dan 2 Unit 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu kembali menggerebek dan mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Pantai Sebrombang dan menangkap 4 orang tersangka. 2 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama, sedangkan 2 lainnya merupakan ibu rumah tangga. Dalam hal kurun waktu beberapa bulan, untuk keempat kalinya Polres Labuhan Batu kembali berhasil menggerebek kampung narkoba untuk wilayah Sebrombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menyebutkan, wilayah pantai menjadi skala prioritas kedua setelah Kabupaten Labusel dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba oleh pihaknya. Penangkapan keempat tersangka yang merupakan satu jaringan ini diawali tertangkapnya JN, kemudian ID, di mana keduanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Lalu MS dan terakhir DN, di mana keduanya pernah dihukum penjara dengan perkara yang sama. Dari masing-masing tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sabu, sisa penjualan, timbangan elektrik, puluhan plastik klip kosong, handphone, alat isap sabu, dan buku catatan transaksi narkotika. Jaringan narkotika, peredaran narkotika sabu di wilayah Sebrombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, di mana ini menjadi skala prioritas Polres Labuhan Batu setelah Labuhan Batu Selatan. Ini hasil dari keempat kali melakukan grebek kampung narkoba di sana, dan ini 4 orang berhasil diamankan. Jadi untuk para tersangka ini memang adalah jaringan ya, mereka dari
yang satu ditangkap dari si inisial J ini, perempuan, ya, ini sudah pernah ketangkap dan dilepaskan beberapa waktu itu karena memang dari hasil pemeriksaan di Polsek dan juga gelar perkara ini tidak terbukti. Dari si J ini dikembangkan kepada saudari Ida, ya, alias JN, dan dari JN ke panggilan Syukur, dari Syukur panggilan ke Dian. Jadi ada 4 tingkatan yang berhasil diungkap oleh anggota kita di lapangan. Inilah yang terbesar yang kami ungkap dari Panai Hilir, ya, dan harapannya jaringan terakhir ini juga bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Kecamatan Panai Hilir supaya tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka DN untuk mengungkap pemasok barang haram tersebut. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rinat TV. Informasi selanjutnya pemirsa, dalam pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo diharapkan dapat mendongkrak pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Bupati Karo berharap zona integritas WBK dan WBBM yang dicanangkan agar dapat ditiru oleh instansi lain di lingkungan Kabupaten Karo. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Bupati Terkelin Rahmana mengapresiasi kinerja dari BPN Karo, komitmen dalam hal pelayanan yang telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah milik Pemkab Karo pada tahun 2020 sebanyak 46 bidang. Selebihnya masih dalam proses penyelesaian. Kabupaten Karo, khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo melaksanakan pencanangan zona integritas WBK, WBM, maka kami dari pemerintah Kabupaten Karo memberi apresiasi yang sangat besar. Kiranya dengan kegiatan pencanangan ini bisa juga menular kepada pemerintah daerah Kabupaten Karo. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo mengatakan, hal ini dilakukan dan ditekankan kepada seluruh pegawai melalui penandatanganan fakta integritas untuk komitmen dalam hal pelayanan. Bentuk pelayanan secara elektronik online yang memudahkan masyarakat dalam segala hal kepengurusan. Pada deklarasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo menolak segala bentuk korupsi, pungli, serta mal birokrasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pencanangan pembangunan zona integritas yang kami laksanakan pada hari ini, tentu karena kami sudah berani, mulai dari kepala kantornya sampai jajaran terbawah, berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pada saatnya nanti yang dapat menerima dan memberi penilaian nyata adalah warga masyarakat Tanah Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rinat TV. Pemirsa, untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar bakti sosial pelayanan keluarga berencana gratis. Bakti sosial pelayanan keluarga berencana melibatkan tim penggerak PKK, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kesehatan Batubara yang digelar di sejumlah puskesmas, di antaranya Puskesmas Indrapura. Bakti sosial pelayanan keluarga berencana ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Batubara Maya Indriasari dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara Budianto. Bakti sosial pelayanan keluarga berencana diikuti puluhan akseptor KB, metode jangka panjang jenis implan dan IUD. Maya Indriasari mengatakan, bakti sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
agar ikut menyukseskan program keluarga berencana yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak dan kesejahteraan keluarga. Untuk edukasi masyarakat juga membatasi kelahiran anak agar lebih sejahtera, anak-anak lebih sehat dan ibu-ibunya itu lebih sehat dan bisa mendidik anaknya dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara Budianto mengatakan telah terjadi peningkatan angka kehamilan sebesar 1,5% yang diakibatkan berkurangnya minat warga untuk mendatangi tempat pelayanan keluarga berencana selama pandemi COVID-19 ini. Penurunan angka masyarakat untuk ber-KB. Ini ada penurunan, makanya dalam kesempatan ini kita genjot terus agar peserta KB bisa meningkat kembali. Inilah harapan kita di tahun ini. Itu dengan turunnya angka KB, Pak, apa angka kelahiran juga meningkat, Pak? Dengan menurunnya peserta KB sudah jelas itu tentang peningkatan untuk kelahiran itu jelas ada peningkatan. Namun peningkatan itu tidaklah begitu besar. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna, anak Boru, Bere, dan Ibe Bere se-Kabupaten Simalungun, berangkatkan calon Bupati Simalungun Anton Saragih untuk bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. 20.000 lebih keluarga besar Parna di Kabupaten Simalungun optimis memenangkan pasangan nomor urut 4 tersebut. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna, anak, Boru, Bere, dan Ibe Bere se-Kabupaten Simalungun menggelar Marsombuh Sihol dengan calon Bupati Simalungun Anton Saragih. Acara Marsombuh Sihol ini digelar di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Kamis 26 November 2020. Jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, dukungan, semangat, dan optimis kemenangan diberikan kepada pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus. Keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna se-Kabupaten Simalungun ini memberangkatkan Anton Saragih ditandai dengan pemberian pakaian adat serta tongkat kerajaan. Adapun pemberian adat budaya kebesaran ini agar Anton Saragih semangat dalam berjuang menjadi Bupati Simalungun nantinya. Keluarga panitia Marsombuh Sihol Octavianus Rumah Horbo dalam hal ini mengajak kepada seluruh keluarga besar Parna untuk saling berbuat dan mendoakan Anton Saragih terpilih menjadi Bupati Simalungun. Para sesepuh Parna juga berharap 20.000 lebih Parna yang ada di Kabupaten Simalungun mengawal suara kemenangan Anton Saragih. Ya, kami dari Punguan Parna se-Kabupaten Simalungun mendukung sepenuhnya putra Parna untuk menjadi Bupati Simalungun tahun 2020 sampai 2024. Adapun dukungan kami ini hadir dari rasa sihol, rasa sihol dari keluarga besar Parna agar tetap eksis memimpin Simalungun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun di periode 2024. Tadi Bapak mengatakan ada sekitar 6.000-an orang ya Pak, se-Kabupaten Simalungun ya? Kalau secara bukti nyatanya, kami sudah pernah mengumpulkan 20.000 koparan Raja Nayambaton di 5 tahun yang lewat mendukung Bapak Anton Saragih pada saat itu. Sekarang kalau diberi kesempatan, kalau bukan karena COVID,
20.000 itu masih tetap bisa kami hadirkan. Dan di belakang 20.000 itu masih ada keluarga-keluarga yang siap mendukung pemenangan Bapak Haji Dr. Anton Saragi menjadi Hospitas menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2020-2024. Anton Saragih yang terharu dengan kesatuan tekad dari Raja Nayam Baton ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan untuk dirinya. Tentunya hal ini menjadi semangat untuk meraih kemenangan nantinya. Dengan didukung oleh keluarga besar Parna ini, tentu ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Dan ini dengan semangat perjuangan yang diberikan kepada saya untuk maju dalam pemenangan untuk tanggal 9 Desember ini, tentunya nanti suatu kemenangan dan keberhasilan. Jadi salah satu adalah pendukungnya yaitu dari keluarga besar Parna di Simalungun. Terima kasih. Anton berharap pada 9 Desember 2020 mendatang, masyarakat Kabupaten Simalungun juga mempercayakan pasangan nomor urut 4 untuk memimpin di Kabupaten Simalungun. Segala visi dan misi akan dilakukan untuk memajukan masyarakat Simalungun. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berupaya menjaga kelestarian satwa dilindungi di Provinsi Riau. Salah satunya yakni gajah Sumatera. Melalui Pusat Latihan Gajah, BBKSDA melatih gajah-gajah Sumatera liar agar lebih bersahabat sehingga dapat mengurangi konflik dengan warga demi menjaga populasi kelompoknya. Pusat Latihan Gajah PLG Minas yang berada di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Qasim II di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, berdiri sejak tahun 2001 dan berada di bawah wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Saat ini, jumlah gajah Sumatera yang berada di PLG Minas sebanyak 19 ekor. Gajah-gajah berasal dari hasil evakuasi akibat konflik yang terjadi dengan masyarakat di berbagai wilayah di Riau. Salah satunya adalah gajah betina bernama Nia yang dievakuasi dari Desa Tapung, Kabupaten Kampar pada Juli lalu. Gajah Nia berusia 20 tahun, terkena jerat cukup parah di kaki bagian kanan. Kini Gajah Nia tinggal di PLG Minas dan dirawat dengan baik. Pada bulan September yang lalu, Gajah Nia telah melahirkan bayi gajah betina. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Suharyono, Kamis 26 November mengatakan, seluruh gajah di PLG Minas dirawat oleh 30 staf, yang termasuk penjaga dan tim medis. Selain jinak dan memiliki keterampilan, gajah-gajah dilatih untuk diperbantukan menanggulangi konflik antara gajah liar dengan manusia. Hal ini sebagai upaya dari PLG Minas untuk menjaga populasi gajah liar Sumatera. Minas, pusat latihan gajah ini alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Kemudian gajah juga bisa berkembang dengan baik. Terbukti bahwa kita kemarin berhasil ada 1 ekor anak gajah lahir di sana. Gajah yang sudah diberi nama oleh Ibu Menteri. Gajah Sumatera merupakan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di PLG inilah tempat gajah-gajah liar yang berkonflik dengan warga dilatih dan dijinakkan agar lebih bersahabat dengan manusia, serta menjaga populasi gajah Sumatera tetap terjaga. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.